Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Terima kasih buat kawan-kawan subscriber yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan buat kami. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Ada satu cerita, dan cerita ini tuh masih dari kampung gua. Itu tentang sebuah makam. Itu makam yang dikeramatkan gitu ya. Jadi makam itu tanpa nama, dan makam itu tuh makam tua ya, dimana nisannya itu semuanya pakai batu, dan makam itu dikelilingi juga sama batu-batu besar ya, batu bata besar. Bukan ukuran batu bata yang sekarang ya, tapi batu bata dulu yang tebel dan besar-besar gitu. Jadi kalau kita sepintas ngeliat aja itu udah tahu kalau itu tuh kuburan tua. Meskipun kuburan itu tanpa nama, tapi orang-orang itu nyebut kuburan itu kuburannya Mbah Serit. Gue sendiri kurang tahu ya, kenapa nama kuburan itu dinamain Mbah Serit, karena nggak ada literatur yang membahas masalah itu, dan masyarakat juga nggak tahu asal-muasal kenapa di situ sampai ada kuburan. Jadi tahu-tahu itu tuh berbunyi kebun gitu kan, terus ya ternyata ada itu gitu. Nah, kejadian ini tuh gue alami pas gue masih kecil. Seperti biasa, gue suka main sama anak-anak gitu kan, namanya anak kampung. Itu sering banget mainnya di kebun gitu. Mungkin ya hampir tiap hari mainan kita tuh di kebun, karena belum ada gadget, belum ada apa ya. Nah, hobi kita, dan mungkin kalian juga yang kecil misal pernah hidup di kampung juga pernah ngalamin nih kayak gini nih. Jadi dulu tuh kita sering banget, misal ada sesajen gitu ya, sesaji. Orang dulu kan masih sering tuh ngasih sesaji gitu. Nah, kita tuh sering banget nyolongin tuh makanan-makanan yang ada di sesaji itu. Ya kita lihat-lihat sih kalau misal kayaknya enak, kayak biasanya tuh ada kuaci, terus ada jajanan pasar kayak gitu kan. Nah, itu kesukaan kita. Itu tuh biasanya kita embat gitu. Kita nunggu dulu yang naruh sesaji pergi, terus habis itu udah kita berebut tuh bocah-bocah. Nah, sama itu pun pernah kita lakuin, beberapa kali kita lakuin itu di kuburan keramat itu, kuburannya Mbah Serit ya. Sebenarnya kita udah pernah dibilangin, jadi udah diwanti-wanti gitu. Kalau sesajen yang ada di belakang rumah atau di mana gitu, itu boleh diambil gitu. Tapi kalau misal jangan berani-berani ngambil yang di sana gitu. Karena itu kuburan angker, nanti ntar kesambet, intinya gitulah. Dan emang benar itu kayak jadi ketakutan tersendiri buat kita ya. Dan hampir semua masyarakat itu percaya kalau di lingkungan situ itu adalah spot paling angker di kampung gua. Jadi pusatnya tuh di situ, di makam itu. Bahkan siang pun gitu ya, kalau misal orang harus lewat ke situ, itu pasti agak menjauh ya. Jadi nggak ngedeket sama makam itu, apalagi sampai masuk ke komplek si kuburan itu. Jadi kuburan itu tuh dikelilingi sama pohon-pohon kecil. Gue nggak tahu ya, lupa itu pohon apa gitu, tapi ada lah dipagerin gitu ya. Tapi pagernya itu pakai tanaman-tanaman gitu. Dan itu termasuk dirawat ya, karena warga kampung kita juga menganggap itu sebagai tempat yang keramat. Jadi ada aja yang ngebersihin kayak gitu. Soalnya di situ juga banyak orang-orang yang minta-minta kayak gitu. Pokoknya ini banget lah. Itu tuh suram banget gitu. Balik lagi ke gua dan kawan-kawan, pernah pada satu siang gitu, ada satu temen gue emang bandel banget ya dia. Dia tuh nggak takut apa-apa gitu, pokoknya bandel banget lah bocahnya itu. Udah karena kita satu geng gitu kan, dan kita kebawa sama bandelnya dia gitu, akhirnya dirayuk lah kita, yuk ngambil yang di sana yuk gitu. Tadi ada katanya orang baru naruh sesajen, dan sesajennya enak-enak gitu, ada telurnya segala macem kayak gitu. Ada kue lapis katanya, punya enak-enak lah katanya. Ya udah, setelah akhirnya sebenarnya gini, awalnya sih kita agak takut ya, janganlah antar disambet gitu kan. Tapi lama-lama gitu kan, udah nggak apa-apa gitu, cobain aja gitu.
Nah akhirnya kita semua nurut tuh, kita tuh ngambil di sana siang-siang ya. Mungkin abis duhur lah, jam 2-an kayak gitu tuh, pokoknya siang aja. Nah kita ambil, terus kita makannya tuh gak makan di spot situ ya, karena ntar ketahuan sama orang kan pasti diomelin. Itu biasanya kita ambil terus udah kita kabur, kita lari gitu kan, kita makan di rumahnya siapa gitu. Itu pengalaman pertama itu aman-aman aja, gak ada apa-apa, gak ada masalah gitu. Akhirnya kayak gitu kan jadi kebiasaan kan, karena gak ada apa-apa gitu. Akhirnya itu jadi keseringan, jadi kebiasaan gitu, sering ngambilin sesajen di sana. Sampai akhirnya pada suatu hari gitu ya. Itu tuh kita pernah, nah kejadiannya tuh sore hari, itu udah sore lah, udah hampir sendekala ya, tapi belum sendekala, mungkin sekitar jam 5 sorean. Dan waktu itu kondisinya udah mulai agak gelap gitu, karena di situ kan sekelilingnya tuh banyak pohon bambu. Jadi kalau udah sore itu udah mulai gelap. Meskipun sebenarnya masih terang ya, cuman karena itu tadi banyak tanaman rindang banget gitu, akhirnya jadi kelihatan lebih angker dan lebih gelap gitu. Nah udah sore itu biasa ada temen gue si provokator itu, dia yang bandel banget, ngasih tahu dia laporan dulu, nih ada sesajen enak katanya. Sajennya banyak gitu, tadi ada orang baru datang ke sana, nggak tahu ya kalau nggak salah tuh bawa nasi rames atau apa gitu ya. Itu tuh enak-enak pokoknya hari itu. Akhirnya tanpa pikir panjang gitu kan. Tapi sebenarnya gini, kita itu agak ragu karena pas itu hari udah mulai gelap gitu kan. Tapi itu tadi karena bujuk rayu si teman gua itu, akhirnya kita semua pun setuju. Waktu itu kita ada berenam dan gue paling kecil ya. Mereka itu udah agak gede lah, mungkin 2-3 tahun lebih tua dari gua. Berangkatlah kita sore itu. Oh iya, lokasi makam itu nggak jauh dari belakang rumah gua. Jadi di situ tuh belakang rumah gua tuh ada lapangan besar. Itu namanya lapangan Serit. Diambil dari nama itu, nama makam Mbak itu. Dan posisi kuburannya itu di samping lapangan itu. Di sana ada pohon randu, ada pohon pace, ada pohon waruk gede, ada pohon jati yang udah mati juga. Ada ini ya, bambu ya, sekelilingnya tuh bambu banyak banget. Angker lah punya kalau ngeliat di situ tuh kesannya angker banget. Oke, balik lagi, sore itu kita berangkat kan, kita nekat. Udah ambil aja sayang gitu. Nah, pas kita udah deket sama makam itu, kita mau ngambil, kita itu berhenti semuanya gitu. Kita nggak berani ngelanjutin langkah ya, karena kita itu melihat sesuatu di atas makam itu. Jadi kita melihat ada sosok hitam, rambutnya panjang, hitam kurus gitu, nggak pakai baju. Ada tiga makhluk, ada 3 sosok di sana. Itu tuh lagi makanin sesajen yang disajiin di atas makam situ. Nah ngelihat pemandangan itu kita jadi takut banget gitu kan. Kita jadi gimana gitu, gemetaran, karena apa yang kita lihat itu gue yakin ya, kita masih kecil dan kita semua yakin itu tuh bukan orang. Itu tuh nggak tahu entah makhluk sejenis apa gitu, entah jin, entah siluman atau apapun gitu. Pokoknya itu bentuknya tuh nggak wajar ya, bukan yang sering kita lihat. Kalau bentuknya kuntilanak atau pocong kayak itu kan mainstream banget kan, atau genderuwo kayak gitu kan mainstream lah itu. Nah ini tuh agak beda, jadi orangnya tuh sosoknya itu kurus-kurus, tinggi-tinggi gitu. Cuman kita nggak ngeliat dia berdiri ya, kita ngeliatnya tuh dia lagi ngebungkuk. Ada 3 sosok situ dan mereka tuh lagi makanin sesajen yang disediakan di sana gitu. Akhirnya kita berhenti dan kita putar balik kan. Dan sebelum kita putar balik, ada salah satu temen gua namanya Minto. Itu dia tiba-tiba diem, dia nggak mau jalan gitu. Kita kan bingung kan, kita udah mau lari gitu kan, kita udah lari di depan gitu. Nah dia tuh masih diem aja, tapi posisinya udah balik badan dan dia diem aja. Kita kan jadi takut gitu kan, akhirnya kita tarik gitu kan si Mintonya. Nah pas kita tarik, dia tuh nggak bergerak sedikit pun gitu, itu badannya berat banget. Kita semua berlima itu nggak ada yang kuat narik dia. Akhirnya 2 temen gua, dia lari duluan gitu kan, kita ditinggalin bertiga di situ, berempat sama si Minto itu tadi. Nah berdua itu mereka akhirnya lari pulang ke rumahnya, manggil orang tuanya karena rumahnya paling dekat dari situ. Nah setelah manggil orang tuanya udah datang gitu kan.
sama ada beberapa tetangga datang juga. Mereka juga berhenti itu. Katanya mereka itu ngelihat si Minto tuh lagi dipegangin sama sosok hitam yang tinggi banget ya, sosok kurus, kukunya panjang-panjang, warnanya hitam banget. Nah, si Minto itu lagi dipegangin sama itu, jadi dia nggak bisa gerak kemana-mana. Nah, posisi gue waktu itu kan lagi narik-narik Minto, kita itu nggak ngelihat apa-apa gitu. Cuman kalau kata si orang tua itu yang baru pada datang tuh mereka ngelihat makhluk kayak gitu. Akhirnya kita pun dipanggil gitu kan, kita panggil sini katanya. Udah tinggalin katanya. Ya udah ditinggalin, akhirnya si Mintonya kita bertiga ninggalin, lari kan, ngejauh dari situ. Dan ada salah satu bapak-bapak ya, gue nggak usah nyebutin nama lah. Dia tuh kayak juru kunci makam itu. Dia yang sering ngebersihin makam itu. Dia tuh ngedeketin si Minto, terus gue nggak tahu ya, mungkin entah didoain atau mungkin dia komunikasi sama sosok jin itu. Akhirnya si Minto pun bisa jalan lagi. Nah, setelah jalan si Mintonya beberapa langkah itu, terus tiba-tiba dia jatuh pingsan. Nah, udah akhirnya dia jatuh pingsan, kita akan dibopong tuh, diangkat ke rumah dia. Dan malamnya si Minto itu demam. Dan si orang pinter itu tadi, yang juru kuncinya makamnya Mbak Serit itu bilang, malam ini si Minto itu jangan dibiarin sendirian, jadi dia harus ditemenin terus sampai pagi katanya. Kalau sampai dia nggak ditemenin bakalan bahaya, karena katanya penjaga makam Mbak Serit itu tuh marah sama si Minto gitu. Jadi bisa aja nanti dia datang lagi ke sini buat, ya intinya berbuat yang enggak lah, dan itu bisa mencelakakan si Minto gitu. Jadi malam ini tuh harus dijagain, harus ada yang melek, dan itu sampai pagi itu. Termasuk si bapaknya itu juga ikut ngejagain di sana juga. Nah, konon katanya, karena gue kan masih anak kecil ya, jadi gue nggak tahu kejadian malam itu seperti apa. Nah, menurut cerita yang beredar, malam itu si Minto sempat kejang-kejang gitu. Dia tuh kayak didatengin lagi sama si sosok yang jin bertiga itu. Kali ini ngedatenginnya katanya bertiga gitu, dan dia tuh kayak, gue nggak tahu ya, dia tuh kayak menyambut rohnya rohnya si Minto itu buat dibawa sama dia gitu ya. Jadi kalau misal itu nyampe bisa kecabut, mungkin si Mintonya masih hidup, tapi kalau nggak gila ya dia bisa koma. Sampai itu tadi rohnya bisa diambil lagi, dibalikin, dimasukin ke badan dia lagi. Nah, kayak gitulah. Jadi mulai hari itu kita semua tuh anak-anak jadi kapok ya. Jadi nggak cuman makanin sesajen di situ doang, tapi pokoknya kita jadi anti sama yang namanya sesajen ya, karena kita ngeliat kayak gitu, ternyata sesajen itu yang kita tahu, yang kita lihat itu kayak orang ngasih sesajen itu udah diniatin ngasih setan gitu kan. Dan itu tadi karena udah diniatin, makanan itu pun akhirnya jadi manggil makhluk-makhluk yang kayak gitu, itu buat ikut makan di situ. Itu kita jadi mikir akhirnya, wah berarti makanan yang kita makan itu bekasnya setan gitu. Dan lagian itu juga sebenarnya bukan perbuatan yang baik ya. Kita ngasih makan iblis kayak gitu, setan kayak gitu, itu mungkin kalau dalam agama yang gue percaya itu kan termasuk syirik ya. Dan termasuk mungkin gue juga gitu, itu perbuatan yang gak baik juga, karena kita udah mencuri makanan gitu, makanan orang, makanan setan gitu. Tapi ya intinya itu mulai semenjak kejadian si Minto itu kayak gitu, akhirnya kita jadi stop, kita kapok gitu, dan udah kita gak mau berurusan dengan yang namanya sesajen. Dan semenjak hari itu juga makamnya Mbak Serit itu kekeramatannya jadi bertambah, orang tuh jadi benar-benar takut ya deket-deket makam situ. Tapi ada beberapa orang aja yang memang punya maksud tertentu yang masih sering datang ke sana gitu. Dan rata-rata ya mereka itu negatif lah tujuannya. Mereka kalau nggak minta-minta gitu kan, ya gue nggak tahu lah gimana gitu. Karena gue pas itu masih kecil ya, gue nggak ngerti hal-hal kayak gituan. Dan memang di daerah situ, sekitaran makam Mbah Serit itu tuh emang banyak banget dulu yang namanya anak kecil kesambet itu tuh banyak banget. Banyak juga anak kecil yang
kayak gitu suka diumpetin terus ketemunya di situ. Nah, cerita gue yang kemarin yang pohon randu itu, randu kapuk itu kan ada ditemuinya si Abdul itu kan di pohon jati kering itu. Nah, pohon jati kering itu tuh masuk ke dalam areanya makam Mbah Sarit itu tadi. Nah, teman-teman semuanya, itulah salah satu cerita tentang makam keramat yang ada di daerah gua. Nah, makam itu sekarang udah nggak ada. Sekitar 5 tahun yang lalu makam itu udah dibongkar, tapi gua nggak tahu ya proses bongkarnya kayak gimana. Gua nggak tahu. Sekarang makam itu tuh udah dijadiin rumah, dibangun rumah, dan ada kabar buruk, ada kabar jelek ya dari sana. Jadi orang yang membangun rumah itu di atas makam itu setelah rumahnya jadi gitu ya, udah diselamatin, itu seminggu setelahnya orang itu meninggal. Dan sampai sekarang akhirnya rumah itu tuh dibiarin kosong. Gue nggak tahu sekarang ditempatin sama siapa. Cerita terakhir sih yang gue dengar gitu, itu rumah itu masih kosong sampai sekarang. Nah, segitu dulu aja cerita tentang makam Mbah Sarit ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.